tim RKP Desa Bangrejo untuk tahun anggaran 2023 untuk bisa menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil kerja kami di dalam penyusunan rancangan RKP tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama Motivasi WKG dan Komunitas Informasi Masyarakat Kutai Kartanegara. Pada hari ini tanggal 19 September 2022 telah diadakan Musrenbangdes di Desa Bangrejo, yaitu tentang penyusunan RKP Des oleh pemerintah Desa Bangrejo, yang mana dihadiri para anggota Dewan Desa Bangrejo dan para tokoh masyarakat maupun dinas terkait, yang mana ada beberapa item kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat maupun tokoh masyarakat yang sudah terdaftar dalam program kegiatan Desa Bangrejo tahun anggaran 2023. Di 2023 itu akan dilanjutkan atau tidak? Mungkin itu sekedar gambaran untuk apa itu, karena kami dari tim penyusun RKP Des itu juga habis di bulan September ini sudah clear. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini mungkin saya berbicara masalah program ke depan, artinya dan juga komitmen bersama sebagai anggota Dewan DPRD Kutai Kartanegara Bapak Agustinus dan beserta Bapak Sugeng Haryadi untuk terus meningkatkan pembangunan berbagai macam sektor bidang yang ada di Desa Bangrejo agar Bangrejo semakin maju dan berkembang. Untuk memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan yang ada di Desa Bangrejo, karena sekali lagi wisata bukan untuk Kopdaris, bukan untuk Desa Bangrejo, tapi untuk seluruh masyarakat Desa Bangrejo. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungannya kita perlu salah satu lembaga negara, yaitu Dewan Kabupaten. Nah, ini ada Bapak Rasid. Saya ini jujur Pak, terima kasih banyak panjenengan bisa hadir di Musrenbang Desa Bangrejo. Maka dari itu Bangrejo supaya seni itu bisa berjaya, minta dorongan dari anggota Dewan, pihak organisasi seni itu perlu sentuhan dari anggota Dewan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami usulkan, karena selama ini belum ada yang mengusulkan penimbunan lapangan, karena lapangan kita itu kalau hujan nggak bisa digunakan Pak. Itu ya. Angkanya berapa? 100 ya. Ini hanya estimasi saja Pak. Oh iya. Ya, estimasi. Kalau aspirasi itu kan tidak boleh lebih dari 200 juta. Mungkin menyambung tadi yang disampaikan oleh Bapak Supani RT 09 terkait penimbunan yang dulu pernah ditawarkan oleh Bapak Dewa kita Mas Agus, dan mungkin waktu itu masih zaman Mbak Mursidi menjadi ketua Karang Taruna, dan sebenarnya usulan itu adalah gagasan dari pada Bapak Edi sendiri, karena beliau dulu sudah mengusulkan di periode saya masih menjabat selaku ketua seni budaya dan olahraga, beliau menjabat menjadi ketua Karang Taruna, inginnya lapangan di Tibun sebenarnya. Mumpuni atau SDM yang bagus, karena selama ini kita merasa bahwasanya SDM yang kita punya ini banyak, tetapi yang memiliki sesuatu yang luar biasa kita masih perlu banyak sekali kita ciptakan, dimana salah satu tugas dan tanggung jawab dari keseluruhan stakeholder yang ada di desa ini, bagaimana kita mampu menciptakan sumber daya manusia yang andal di masa yang akan datang, karena tantangan zaman semakin hari semakin luar biasa, di mana kita juga harus menghadirkan orang-orang yang memiliki jiwa atau semangat perjuangan yang bisa dicontoh untuk generasi-generasi yang akan datang. Yang jelas usulan Pak RT sudah masuk semua di pemerintahan desa. Dari penyusunan RPJM itu, karena waktu zamannya penyusunan RPJM saya sebagai ketua tim beserta rekan-rekan yang dimandat oleh Bapak Kepala Desa untuk menyusun RPJM, dan ditulis semua, harus ditulis. Jadi sampai kami pecah, yang harusnya jalan itu
nggak boleh dipecah-pecah per judul, karena saya berpikir waktu itu supaya dapat paketan yang 200 juta, jadi kami pecah-pecah memang judulnya. Jadi sebetulnya nyambung semua, dan akhirnya beberapa titik saat ini memang diambil sudah sama anggota DPRD. Jadi kita memang kadang namanya meminta harus sabar, tapi harus juga berusaha melalui lobby-lobby. Entah ketemu di jalan dengan Pak Dewan karena saat ini ada di wilayah kita, atau seperti apa teknisnya, Pak RT monggo silakan. Pada dasarnya kami pemerintah desa apabila membutuhkan proposal akan kami buatin untuk pengajuan kegiatan. Langsung datang saja ke saya atau ke Pak Edi atau ke Pak Udin. Nanti kita akan buatin proposal itu kalau tujuannya ke DPRD. Sampai rekomendasi camatnya kami uruskan juga. Gunanya apa? Supaya kita sama-sama. Kalau Pak RT mau kenal baik dengan Mas Agus, dikasih titik sama Mas Agus, monggo datang ke desa untuk proposalnya kami akan buatkan. Seperti itu teknisnya. Kita cukup mudah saja karena bukan hanya Pak Kades. Kalau Pak Kades kan sendiri beliau lobby sana sini, tapi Pak RT, Pak Dusun bisa membantu Pak Kades juga untuk lobby-lobby ke Dewan, karena memang desa kita ini sangat besar luasannya dan masih banyak jalan yang belum disemenisasi juga gitu. Jadi kita sama-sama kalau dapat ibaratnya dapat lubang untuk pembangunan, silahkan disampaikan ke desa, kami buatkan proposalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah lapangan bola itu sudah saya usulkan memang di tahun 2012 kalau salah itu, waktu saya menjabat Karang Taruna. Dan di situ memang waktu itu kendalanya di teman-teman. Jadi teman-teman tidak mau libur 1 tahun, padahal nikmatinya selamanya gitu loh. Ya sudah, saya ikutin. Bahkan tokoh-tokoh wilayah lapangan sudah menyampaikan ke saya, dibangun saja lapangannya dulu. Saya sampaikan teman-teman, tapi namanya anak muda keras juga kan gitu. Ya sekarang kalau mau dibangun, alhamdulillah. Yang penting disepakati dulu. Nanti kalau Pak Dewan menyetujui, kita cuma butuh untuk bayar rentasi truknya saja. Sama nanti mungkin saat ini kan banyak nih perusahaan yang mau buang OB-nya. Kita butuh bayar rentasi truknya saja gitu loh. Nanti Mas Karol monggo silahkan di konsep. Intinya kami pemerintah desa mendukung apa yang menjadi kegiatan dari teman-teman kan gitu. Mungkin itu Mas Edi. Nanti dari lembaga-lembaga lain, terima kasih. Ini Posyandu masih bertahan Pak Kades. Ini Posyandu balita dan Posyandu lansia, ini kadernya. Jadi beliau-beliau ini memikirkan anak-anak balitanya tetangga dan orang-orang tua tetangga-tetangganya kan seperti itu. Jadi beliau masih bertahan dan alhamdulillah walaupun diundangnya lewat grup WA mungkin, tapi tetap datang. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak ibu-ibu kader. Mungkin itu Mas Edi, silakan lanjut. Terima kasih. Yang terakhir mungkin dari Posyandu ya. Posyandu takutnya kalau permintaannya nggak diturut ya nggak mau pulang lagi. Kerangka acuan ya, kerangka acuan namanya juga rencana. Nanti namanya rencana, tidak semua ini masuk di dalam APBD, tetapi bisa jadi nanti sumber dananya diambilkan dari, ada yang aspirasi, ada yang OPD, ada yang dari pihak ketiga. Makanya ini yang penting kita muncul dulu. Makanya fungsinya RKP itu membuat judul kegiatan dan kira-kira berapa sih volume kegiatan anggarannya. Nah nanti silakan nanti dari aspirasi, kalau ini masuk di dalam RKP, Dewan atau aspirasi itu akan mengambil yang mana, itu sesuai dengan kemampuan keuangan dari aspirasi itu sendiri. Kemudian yang diambil dari beberapa judul yang masuk di dalam APBD tadi sudah kami sampaikan di depan ya, ada beberapa item, urbanisasi jalan dan parit. Kemudian dari semua judul yang ada ini semua sudah tercover Pak. Bukan berarti ini terlaksana semua di tahun 2023. Sebagian besar judul yang ada di sini adalah juga masukan atau usulan tahun kemarin yang belum sempat terlaksana. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi dalam jangka waktu masa Pak Kades menjabat, bisa jadi ya salah satu judul itu muncul terus sampai akhir, bisa jadi juga nggak dilaksanakan. Jadi seperti itu, akan dipilah-pilah soalnya. Jadi RKP fungsinya adalah sebagai gambaran untuk menyusun APBD.
Kemudian juga sistem pembangunan nanti yang akan dirancang di daerah, baik melalui APBD. APBD itu tentunya kemarin kita tahun ini ada namanya bantuan keuangan khusus untuk RT yang 50 juta, itu juga sudah tertuang di dalam APBDes 2022. Nah ini salah satunya sumber dananya dari kabupaten, ya, dari daerah. Itu sudah jelas peruntukannya. Jadi 50 juta misalnya yang dana BKKD sudah jelas tidak boleh dibuat kegiatan lain selain usulan dari RT. Sudah jelas nyata 50 juta. Salah satunya pengadaan motor kemarin untuk operasional. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, kalau ini kami bacakan satu persatu, mungkin hari ini nggak selesai, ya, nggak akan selesai. Tapi yang penting dari beberapa judul kegiatan, kemudian di sini ada alamat RT-nya jelas, kemudian judulnya sudah jelas, volumenya, ya, kemudian waktu pelaksanaannya juga sudah tertera di sini. Ini nanti akan kami print, kita print semua dari beberapa sheet yang ada ini. Kemudian nanti bagian ini adalah lampiran daripada peraturan desa tentang RKP tahun 2023. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi nanti kalau memang ada tambahan mungkin masih bisa ditambahkan, seandainya di sini tidak ada, ya, tidak ada. Tetapi waktunya kita hanya sampai akhir daripada bulan September, tidak boleh lebih. Jadi ada jenjang waktunya. Kalau penyusunan RKP itu dari bulan Juli sampai dengan September. Nanti di APBDes itu penyusunannya dari awal Oktober sampai dengan akhir Desember, 3 bulan. RKP 3 bulan, APBDes-nya juga 3 bulan. Jadi seperti itu. Ini menjadi dasar nanti untuk penyusunan APBDes kita. Harapan kami pagu anggaran kita dari kabupaten baik RDD, DD tahun depan bisa naik, karena tahun ini berkurang dari tahun kemarin. Ya, tahun ini berkurang. Mudah-mudahan tahun depan bisa naik Pak Bayu, ya, DD-nya. Karena DD ini membantu untuk saat ini. Tahun ini justru dengan berkurangnya DD malah banyak ke BLT. Nah, yang seperti yang kita bahas tentang kemiskinan tadi. Mudah-mudahan di tahun depan tidak ada ataupun berkuranglah paling tidak dari angka 120. Baik, mungkin itu yang sekiranya kita sampaikan. Mungkin Bapak Kades dulu, Bapak Sugiono, monggo. Moga Harus menyerahkan aturan dalam konsen. konser mudut. Ya, dulu. Makan dulu.